Ya, halo Bapak Ibu sekalian. Video ini merupakan demonstrasi dan penjelasan tentang fitur ruang diskusi media didik, di mana ruang diskusi merupakan sebuah tempat yang Bapak Ibu bisa buat dan Bapak Ibu bisa memasukkan peserta didik di dalamnya untuk berdiskusi secara real time tentang topik tertentu ya. Misalnya Bapak Ibu ada pembahasan topik tertentu yang ingin didiskusikan dengan peserta didik, Bapak Ibu bisa membuat ruang diskusi atau semacam grup gitu ya. Jadi di dalamnya bisa saling berdiskusi. Di sini untuk mendemonstrasikan saya login di beberapa browser dengan yang ini Microsoft ini sebagai administrator, kemudian yang Firefox ini sebagai peserta didik, kemudian Safari ini sebagai pengajar. Nah, saya akan membuat ruang diskusi dari pengajar, karena yang bisa membuat ruang diskusi itu adalah administrator ataupun pengajar, sedangkan untuk peserta didik itu tidak bisa membuat. Oke, untuk cara membuatnya itu tinggal menuju ke ruang diskusi, menunya. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini ya. Di sini ada filter yang saya buat, berarti ruang diskusi yang Bapak Ibu buat, dan undangan. Kalau undangan ini berarti Bapak Ibu mendapat undangan dari ruang diskusi lain, dari pembuat diskusi lain untuk bergabung di dalamnya. Seperti ini. Kemudian di sini ada tanda merah ini berarti ada 10 pesan yang belum Bapak Ibu baca. Gitu ya. Kemudian untuk cara menambahnya tinggal tambah saja di sini. Nah, di sini Bapak Ibu kasih nama ruangnya apa, disarankan untuk biar mudah itu tentang pembahasan tertentu gitu ya. Saya sebagai contoh, misalnya seperti ini ya. Nah, di sini bagian deskripsi Bapak Ibu bisa memasukkan pembahasan itu tentang apa yang lebih detail lagi. Nah, di sini ada mata pelajaran apa, tinggal dipilih, kemudian untuk kelas yang mana. Nah, di sini ada informasi bahwa wali kelas pada kelas ini akan otomatis diundang ke dalam diskusi. Jadi, tanpa Bapak Ibu undang, nanti wali kelas akan otomatis masuk dalam diskusi, dan satu lagi admin media didik satu itu akan otomatis juga ada di dalam ruang diskusi tersebut. Kemudian untuk pesertanya, Bapak Ibu bisa undang semua peserta didik kelas 7A sesuai dengan yang dipilih di sini ya. Ini tinggal centang saja. Kemudian di sini ada pengecualian. Nah, karena mungkin saja ada beberapa peserta didik yang tidak ingin dimasukkan. Mohon maaf, saya agak pilek sedikit. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa undang peserta didik secara spesifik ya. Bapak Ibu tinggal memasukkan namanya. Kemudian, nah, seperti biasa, kemudian tinggal dipilih saja. Ini bisa lebih dari satu. Tinggal dimasukkan. Kemudian di sini juga ada undang pengajar. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengundang pengajar lain secara langsung untuk masuk ke dalam diskusi. Sebagai contoh, saya undang semua peserta didik saja. Kemudian pembahasan tentang X, oke, kita simpan. Oke, nah, maka akan langsung di redirect ke halaman detail ya. Nah, di sini adalah halaman detail tempat kita berdiskusi. Di sini ada judulnya apa, kemudian mapel sama kelasnya. Kemudian di sini ada pesertanya. Nah, di sini ada admin ruang diskusi, berarti yang membuat diskusi sama. Kemudian ada admin media didik itu sendiri. Kemudian ada yang menunggu persetujuan. Nah, ini ada yang bisa dilihat siapa saja yang masih menunggu persetujuan. Kemudian kita lihat di halaman peserta didik seperti apa responnya kalau mendapat undangan gitu ya. Nah, peserta didik akan mendapatkan otomatis ya, tanpa di-refresh itu langsung mendapatkan di sini informasi undangan ruang diskusi ini. Kemudian di sini dia juga mendapatkan notifikasi
undangan ruang diskusi. Nah, ini ada 2 tadi saya mencoba dulu karena ID-nya terlihat berbeda ya. Nah, ini dia juga mendapatkan notifikasi di sini ya. Nah, kemudian kalau dari halaman admin, administrator itu ya otomatis dia akan ada dalam list undangan. Nah, nih, dia langsung otomatis masuk ya. Jadi tidak diundang tapi langsung ada seperti itu. Sedangkan kalau untuk wali kelas itu dia bisa, nah di sini wali kelas terlihat sebagai wali kelas, dia bisa menunggu persetujuan dulu. Oke, saya akan ke peserta didik. Kemudian saya akan klik ini undangannya. Nah, di sini akan terlihat ini ya. Langsung nama peserta didiknya bergabung hari ini pukul sekian. Di sini ada izinkan aplikasi memberikan notifikasi suara. Ini supaya kalau ada pesan itu langsung ada suaranya gitu ya. Kita izinkan. Kemudian pada pengajar juga saya izinkan. Nah, ini sudah langsung otomatis. Coba pengajarnya bikin tes gitu ya. Kirimkan pesan. Nah, terdengar suaranya. Nah, kelihatan Wani Mulyani yang mengirimkan. Nah, ini langsung ya. Coba saya kirim lagi. Halo semua gitu ya. Nah, di sini akan langsung ada. Nah, jadi real time gitu ya. Semoga saja nanti bisa real time secepat mungkin. Nah, di sini fiturnya adalah setiap pesan bisa dibalas ya. Misalkan bisa membalas pesan sendiri atau pesannya orang lain juga bisa. Nah, seperti ini kalau dibalas. Ini akan otomatis ya, tanpa perlu refresh akan muncul secara otomatis. Di sini juga bisa mengirimkan file, bisa dikirimkan maksimal 7 MB untuk ukurannya. Kemudian, nah di sini ada deskripsinya tentang pembahasan apa itu. Di bagian pengajar, di sini ada menu perbarui. Nah, di sini untuk memperbarui judul nama ruang dan deskripsinya, kita XY gitu ya. Kita simpan perubahan. Nah, kalau ketika disimpan perubahan, ini semuanya akan otomatis, otomatis berubah. Jadi tidak perlu Bapak Ibu khawatir, oh sudah diperbarui tapi belum dilihat oleh peserta didiknya. Nah, itu jangan khawatir. Kemudian di sini ada aksi tutup diskusi. Nah, tutup diskusi ini maksudnya peserta tidak dapat mengirimkan pesan lagi, namun Anda tetap bisa mengirimkan pesan. Diskusi yang sudah ditutup masih bisa dibuka kembali. Jadi, jika Bapak Ibu ingin tidak ada pesan yang masuk, supaya peserta itu tidak bisa mengirimkan pesan, bisa ditutup dulu dengan cara melakukan aksi ya tutup ini, tutup diskusi, maka akan kelihatan di sini pesannya Wani Mulyani menutup ruang diskusi. Peserta didik juga akan mendapatkan ini. Nah, otomatis dia nggak bisa input. Di sini sudah form input untuk pesannya akan hilang. Otomatis di sini ada label ditutup gitu ya. Nah, kemudian di sini juga bisa dibuka diskusi. Nah, kalau dibuka dia akan bisa chatting kembali. Nah, ini tidak langsung karena kecepatan komputer ya ini. Komputernya masih karena disambil rekaman jadi agak melambat. Nah, kemudian pada halaman detail ini, detail ruang diskusi ini,
Ada di bagian atas ini ada ruang diskusi lain yang Bapak Ibu ikuti atau yang peserta didik ikuti, itu akan ada di bagian atas. Kemudian ada notifikasi berapa pesan yang akan masuk, yang belum dibaca gitu ya. Jadi bisa berpindah-pindah. Misalkan ini saya klik di diskusi yang lain, diskusi majas misalnya. Nah, itu saya bisa berpindah di diskusi yang lain dulu untuk melihat mungkin ada pesan yang masuk ininya. Mohon maaf agak lama. Ya. Kemudian jika di diskusi ini pembahasan tentang XY yang tadi itu ada pesan yang baru. Nah, ini komputernya ini. Nah, ada pesan baru. Maka di halaman peserta didik itu masih bisa mendapatkan notifikasinya walaupun berada di diskusi yang lain gitu. Di halaman detail diskusi yang lain. Kalau terlewat notifikasi yang warna hijau tadi, nanti akan muncul di bagian sini. Nah, ini otomatis muncul di bagian atas ini. Nah, bisa kelihatan bahwa ada satu pesan yang belum dibaca. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian peserta didik atau peserta itu bisa melakukan keluar dari ruang diskusi. Dia bisa keluar dengan cara ini. Dia ada tombol di sininya untuk keluar dari ruang. Kemudian pada halaman pembuatnya itu juga bisa mengeluarkan si peserta didik atau peserta ya. Kalau diklik bagian peserta ini, kemudian klik detailnya, nah nanti akan ada kirim pesan. Kirim pesan ini personal, kirim pesan personal yang seperti yang dari menu pesan sini atau dari keluarkan. Ini ada tombol menu keluarkan. Nah, ini untuk mengeluarkan dia dari ruang diskusi ini, seperti itu. Kemudian selain itu juga bisa mention, misalkan AI. Nah, ini nah keluar. Ini agak melambat dikit ya, jadi bisa mention ke nama orang tertentu, tinggal add nama siapa gitu, nanti akan otomatis berubah menjadi nama lengkapnya. Misalnya seperti ini. Nah, untuk mentionnya seperti itu saja untuk demonstrasi fitur saat ini. Semoga bisa memberikan kemudahan dalam Bapak Ibu memberikan pengajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Ya, terima kasih.